Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mengawali dari kegiatan hari ini, izinkan saya akan berpantun. Jadi pantunnya berbunyi seperti ini. Matahari terbit belumlah tinggi, duduk sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Baik, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami kemas dalam sosialisasi budaya positif. Selanjutnya, marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia, guru-guru hebat Kecamatan Mambi, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan CGP yang akan bersama kita dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Baik, yang pertama di sebelah sana ada Bapak Matriadi SPD CGP dari SDN 004 Irak. Kemudian yang kedua adalah Bapak Heri Hermanto SPD CGP SMP 3 Mambi. Kemudian yang tidak asing lagi kita lihat Bapak Ilham Anas SPD dari SDN 001 Center Mambi yang merupakan tuan rumah pada hari ini, dan saya sendiri Nur Wahida SPD dari SDN 006 Rantebulahan. Baik Bapak Ibu, terlebih kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktunya pada hari ini untuk berkesempatan hadir mengikuti sosialisasi yang kami laksanakan sebagai program kami di Guru Penggerak Angkatan 7. Dan ini adalah merupakan aksi nyata kami dari modul 1. Jadi sedikit kami jelaskan Bapak Ibu bahwa di program Guru Penggerak ini kami mempelajari 3 modul. Jadi setiap modul itu terbagi dari beberapa paket, dan alhamdulillah kami setelah menyelesaikan modul 1. Jadi di modul 1 ini terdiri dari 4 paket. Yang pertama paket 1 itu 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan guru pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di paket 1.3 membahas tentang visi guru penggerak, dan di paket 1.4 ini adalah membahas tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kami di depan ini bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu lah yang paling banyak ilmu tentang budaya positif, tetapi terlebih di sini kami ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu, serta kita berdiskusi tentang apa sih budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini mengawali dari kegiatan saya akan memaparkan sedikit tentang dasar dari modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini Bapak Ibu ada 7 materi yang akan kita bahas dan kita akan dibersamai oleh teman-teman CGP hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian materi yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian materi kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, materi pertama dan kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Matriadi SPD.
Dan untuk tidak mengambil waktu terlalu banyak, materi pertama saya persilahkan kepada Bapak Materialis. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini terima kasih untuk kesempatannya hadir di tempat ini. Jadi hari ini sosialisasi budaya positif, dan saya akan membawakan sedikit pengantar terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi perlu dipahami, kita sudah melalui berapa sistem kurikulum. Mungkin ibu-ibu guru yang lebih dulu mengabdi mungkin sudah melalui beberapa tahap-tahap perubahan kurikulum, mulai dari GBHN, kemudian berubah menjadi 94, kemudian yang masih segar ini KTSP, kemudian 2013, dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Jadi hal itu mungkin terjadi perubahan karena berdasarkan analisis-analisis yang mungkin dilakukan oleh pemangku kebijakan, bahwa apa-apa yang merupakan perubahan hari ini itu semata-mata untuk memperbaiki sistem dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, sebelum lanjut, ini gambaran tentang perubahan paradigma belajar, ya. Jadi saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Di sini ada sticky note, silakan Bapak Ibu menuliskan sesuai dengan pemikiran Ibu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi bagaimana yang Ibu rasakan, bagaimana pemahaman Ibu terkait perubahan paradigma belajar. Ini kita membutuhkan jawaban-jawaban yang berangkat dari pemikiran Ibu dan Bapak sekalian, terutama ibu-ibu guru yang lebih dulu mengabdi, yang merasakan asam garamnya mendidik murid. Bagaimana yang dirasakan dulu, kemudian bagaimana yang dirasakan saat ini. Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait perubahan paradigma belajar yang Bapak Ibu alami. Jadi maksudnya ini bagaimana pembelajaran dulu dengan pembelajaran sekarang? Iya, itu ada perbandingannya. Pembelajaran dulu itu seperti apa? Nah, mungkin kayak Ibu Nunung mungkin dulu waktu jadi murid seperti apa? Nah, setelah jadi guru sekarang seperti apa? Nah, mungkin ibu-ibu dulu mungkin di era tahun 90 bagaimana mengajar, nah, di era terbaru sekarang bagaimana mengajar? Seperti itu ya. Jadi tidak membutuhkan jawaban yang sulit. Apa saja yang dalam pemikirannya silakan dituangkan, karena tidak ada jawaban yang salah. Kalau dulu sering pukul siswa, nah sekarang kalau dipukul masuk penjara, semisal itu jawaban-jawaban ini. Jadi pola-pola mendidik dulu seperti apa yang Ibu rasakan, Ibu jalani, kemudian yang sekarang seperti apa yang Ibu rasakan. Perbedaannya siswa sekarang dengan dulu. Oke, silakan. Mana dia? Oke, silakan. Dibantu mungkin yang sudah selesai, bantu ditentukan. Ini bukan cerdas cermat Ibu ya. Jawaban benar ya, salahnya nanti. Ya, apa jawaban benar nanti kita cek berdasarkan jawaban.
Kalau dulu semisal bisa datang ke sekolah pakai sendal, ya sekarang harus pakai sepatu hitam. Nah, itu perubahan paradigma ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ada beberapa jawaban dari teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat. Pembelajaran dulu berpusat pada guru, kemudian pembelajaran sekarang berpusat kepada siswa. Pada zaman dahulu alat belajar sederhana salah satunya masih menggunakan kapur. Sekarang kita sudah menggunakan spidol dan kapur. Berarti Ibu merasakan perubahan yang dulunya banyak debu, nah sekarang pulang bau bensin. Ya. Dulu siswa lebih takut atau segan sama guru. Sekarang siswa kurang segan atau takut sama guru. Oh ya, mungkin gurunya dulu menakutkan, nah, sekarang lebih ramah. Perbedaan siswa sekarang dan yang dahulu adalah dulu sopan dan takut pada guru, sekarang kurang sopan pada gurunya. Bahaya ini. Tapi tenang ya. Tenang. Ini kayaknya beberapa jawaban ini menyalahkan muridnya. Beberapa jawaban yang menyalahkan muridnya. Guru ini selalu benar ya. Di ibu kayaknya dia bikin 2 paragraf. Dia curhat mungkin ibu tuh dia curhat dulu. Jangan bicara kesejahteraan ibu ya. Jangan bicara kesejahteraan, jangan curhat. Kemarin tunjangannya banyak, sekarang tidak, jangan ya. Kita tidak di ranah tunjangan di sini. Dulu siswa banyak didikte dalam pembelajaran, sekarang banyak menggunakan IT. Ya, ada benarnya. Dulu didikte, dibacakan, sekarang bisa sumber belajarnya banyak dari IT, lewat handphone dan sebagainya. Sadar belum? Bingung jawab apa? Ya bisa menyusul nanti ya. Biar sedikit penting berkah. Kita di sini ya. Siswa sekarang agak bandel dibanding yang dulu. Baiknya siswa sekarang apa ini? Cara berpakaian sudah agak rapi. Oh ya. Ada perbandingan cara berpakaiannya. Satu kontestan lagi. Kayaknya ibu ini banyak masalah. Oh. Dulu siswa masih bisa terlambat. Tapi sekarang tidak boleh terlambat. Sekarang siswa selalu berpakaian sekarang rapi ya. Seronok sekarang rapi. Oh ya. Dari beberapa jawaban tadi di atas, saya ulangi tadi lebih banyak menyalahkan muridnya.
di sistem perubahan paradigma belajar, kita baca pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai profil Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa sambil dibuka, santai saja konsumsinya ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian di proses pembelajaran kita yang kita laksanakan di hari ini bukan lagi berpusat pada guru. Artinya kita tidak dituntut untuk mengajar dengan baik, tetapi karena berpusat kepada siswa, berarti kita dituntut bagaimana siswa belajar dengan baik. Itu, ya, itu perlu digarisbawahi. Bukan berarti kita dituntut tidak mengajar dengan baik, kemudian tidak maksimal prosesnya ya. Karena untuk menciptakan suasana belajar yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa analisis yang perlu diketahui. Apa kebutuhan belajarnya siswa, kemudian sarana apa yang tersedia di sekolah, kemudian materi apa yang mau diajarkan. Kadang materinya sudah tepat, sarananya sudah mendukung, tapi ibu dan bapak tidak memahami apa kebutuhan siswanya. Makanya kadang treatment yang digunakan itu salah, atau metode belajar yang digunakan salah, ya. Kemudian ada juga bilang, di sekolah saya tidak ada begini, tidak ada begini, tidak ada proyektor, tidak ada speaker, tidak ada listrik. Itu bukan, ibu bapak sekalian, tidak mempertajam solusi, tapi mempertajam masalahnya. Jadi di paradigma baru ini, perubahan paradigma belajar yang terjadi saat ini, ibu dituntut untuk inovatif, kreatif, ya. Jangan terpaku pada terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ini dalam pengembangan pembelajaran di kelas, bukan pengembangan sekolahnya, tapi pengembangan pembelajaran di kelas bersama siswa. Itu yang menjadi harapan kita terkait perubahan paradigma belajar. Kemudian paradigma yang baru yang bergeser saat ini, yang diubah selain dari tadi berpusat pada siswa adalah kita harus menuntun murid atau peserta didik kita sesuai dengan zamannya. Jangan memaksakan kehendak guru kepada siswa, tapi kita harus memahami kebutuhan yang ada hari ini. Persoalan handphone kan biasa dulu dilarang dibawa ke sekolah, tetapi karena tuntutan zaman, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan mencari jawaban dari berbagai sumber. Selain buku, kita bisa mengarahkan siswa untuk memanfaatkan gadget untuk mencari jawabannya. Jadi dalam proses pembelajaran di kelas, ibu jangan mendikte tadi ada di situ ya, tapi berusaha menggali potensinya siswa. Jadi awal pembelajaran langsung melontarkan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir kritis. Seperti itu. Jangan bapak ibu guru yang bertanya, bapak ibu guru juga yang menjawab. Ya, usahakan melontarkan pertanyaan untuk memancing kreativitas siswa. Kemudian yang perlu digarisbawahi, jangan pernah ada yang menganggap jawaban siswa itu salah. Ya, itu untuk membangun rasa percaya diri siswa. Jadi anggaplah dalam satu kasus ini gelas. Ditanya, si A, ini apa? Oh, itu gelas Pak. Si A yang satu bilang itu plastik Pak. Yang satu menjawab itu wadah air Pak. Nah itu ada lagi yang menjawab itu untuk diminum Pak. Nah, semua jawabannya benar. Ya, tergantung dari segi sudut pandang mana siswa memberi jawaban. Itu adalah proses-proses untuk memancing kepercayaan diri siswa. Karena kapan menjustifikasi atau memvonis siswa itu jawabannya salah, yakin dan percaya besok-besok itu kalau ketika ditanya, walaupun siswa itu tahu jawabannya, dia akan malu untuk menjawab. Karena ada ketakutan untuk disalahkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian.
Jadi ada juga paradigma yang hari ini berkembang bahwa kejadian-kejadian yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh siswa, jangan pernah menyalahkan siswanya, ya, Bapak Ibu sekalian. Anggaplah si A tidak bisa membaca, si B tidak bisa menghitung, jangan salahkan siswanya. Berarti ada yang salah, ada yang kurang tepat dari metode yang Bapak Ibu terapkan di kelas. Bukan Bapak Ibu tidak bisa, tapi metodenya mungkin yang tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, ya, perlu dipahami. Bukan karena siswanya tidak bisa membaca kemudian Bapak Ibu gagal, bukan. Berarti ada treatment atau metode-metode yang Bapak Ibu harus rubah dalam menghadapi siswa. Karena tidak mungkin si A sama dengan si B kebutuhannya. Apalagi kalau siswa-siswa di kelas bawah itu masih bawaan-bawaan dari rumah, nah itu kita harus mempelajari kebutuhan apa. Nah itulah gunanya kadang-kadang kita harus banyak konsultasi kepada orang tua siswa. Jangan sampai siswa ini ada kebutuhan khususnya berangkat dari rumah, itu kita harus pahami sehingga treatment atau metode yang digunakan dalam kelas itu tepat. Bukan persoalan Bapak Ibu tidak bisa, tapi mungkin metode yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas itu kurang tepat dengan kebutuhan siswa. Mungkin sedikit itu pengantar saja Bapak Ibu, ya. Kita lebih banyak share hari ini. Mungkin ada masalah Bapak Ibu sekalian di sekolah terkait perubahan paradigma belajar. Nanti kita bantu jawab dengan teman-teman. Mungkin ada pengalamannya si A, semisal punya masalah begini, bagaimana menghadapi siswa seperti ini terkait dengan perubahan paradigma belajar hari ini. Bisa mungkin ada Bapak Ibu satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang saya mau tanyakan terkait dengan masalah yang ada di kelas adalah kebetulan saya guru kelas 1, tetapi ya kebetulan juga siswa saya banyak di kelas 1, sehingga masalah yang saya hadapi adalah masih ada beberapa di antara anak sekolah saya yang belum bisa mengenal huruf dan belum bisa juga menulis dengan baik, sehingga yang saya mau tanyakan bagaimana solusinya dengan anak tersebut, karena kebetulan anak-anak tersebut juga malas untuk datang ke sekolah. Ya, jadi inilah yang saya mau tanyakan hari ini. Demikian pertanyaan saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ibu siapa tadi namanya? Bu Surniati punya problem terkait siswa tidak kurang mengenal huruf. Kemudian masalah keduanya malas datang ke sekolah. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan ibu terkait hal ini, biar bantu saling berbagi tips-tips. Mungkin Ibu Ida punya masalah yang sama di sekolahnya. Ada siswa yang tidak memahami huruf. Mungkin ada metode treatment yang digunakan. Oh ya, bisa. Baik, terima kasih Pak Metriadi. Jadi saya juga pernah mengajar di kelas 1 Ibu, dan kebetulan masalah yang dihadapi Ibu itu sama persis dengan masalah yang saya hadapi, dan lebih parahnya saya karena saya berada di daerah terpencil. Jadi prosesnya itu sangat sulit dibandingkan di sini, karena anak-anak yang ada di perkotaan mungkin koordinasinya itu lebih mudah. Jadi ada beberapa cara yang saya lakukan Ibu dalam menghadapi anak-anak yang memiliki, di sini kita sebut dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak dipungkiri bahwa di dalam kelas 1 itu tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Apalagi karena kemarin-kemarin itu ada COVID, jadi tentunya anak-anak proses pembelajarannya apalagi di PAUD itu tidak maksimal. Jadi tentunya proses
pembelajarannya itu terbatas. Jadi cara saya itu saya memberikan proses pembelajaran berdiferensiasi atau berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat kemampuan daripada siswa. Jadi saya peta-petakan Ibu. Jadi siswa yang belum tahu membaca saya tempatkan tersendiri, dengan siswa yang sudah bisa membaca saya tempatkan tersendiri. Jadi metode pembelajarannya itu saya gunakan dengan menggunakan audio, kemudian dengan menggunakan yang siswa yang sudah bisa membaca saya tampilkan di depan untuk membaca. Jadi saya sesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa. Seperti itu Ibu. Jadi saya tidak samakan. Jadi siswa yang memiliki belum bisa membaca saya tempatkan di tempat khusus. Kemudian siswa yang sudah bisa membaca saya juga tempatkan di tempat khusus. Jadi perlakuannya itu tidak sama. Kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa sehingga kita tidak pusing, kita tidak bingung. Jadi siswa yang sudah bisa membaca saya naikkan lagi di tempat yang sudah bisa membaca. Seperti itu. Itu Pak. Itu tadi tips dari Bu Nur Wahidah, ya. Jadi membedakan siswa yang sudah membaca dan tidak. Kemudian ada juga metode tutor sebaya, Ibu, ya. Jadi siswa yang sudah membaca bisa disuruh bantu temannya yang belum bisa membaca. Kadang dari guru itu siswa kadang kurang nyaman menerima. Tapi kalau sesama temannya menggunakan bahasa sehari-hari di rumah, bahasa sepermainannya, kadang mereka lebih paham. Seperti itu. Nah, kemudian persoalan ini malas datang ke sekolah. Nah, itu juga problem yang harusnya kita gali. Apa yang menjadi problemnya? Apakah Ibu pernah sudah menanyakan langsung kepada siswanya apa masalahnya jarang datang ke sekolah, atau berkonsultasi langsung dengan orang tuanya? Seperti itu. Tapi biasanya sepengalaman saya, siswa malas datang ke sekolah itu karena faktor kurang nyaman dalam menerima pembelajaran di kelas. Mungkin dia tidak sepaham atau tidak sesuai dengan keinginannya. Rasa tidak nyamannya itu yang membuat dia malas datang ke sekolah. Lagi-lagi kembali kepada ibu, ya, harus banyak-banyak ceritanya mencari informasi terkait siswa yang bersangkutan kepada orang tuanya terutama, ya. Jangan sampai selama ini siswanya lebih banyak main gadget di sekolah, di rumah. Nah, itu yang perlu dipahami, Ibu, ya. Kita lanjut mungkin materi kedua, ya, biar tidak terlalu panjang. Disiplin positif. Nah, ini membangun disiplin positif. Kita bagikan lagi. Ya, disiplin positif. Sekarang Bapak Ibu sekalian silakan menuliskan terkait pemahaman Ibu tentang disiplin positif di kelas saja dulu, ya. Apa itu disiplin positif menurut Bapak Ibu? Lebih mudahnya, apa itu disiplin menurut hematnya Bapak Ibu sekalian?
Silakan Ibu untuk membacakan hasil analisisnya terkait disiplin positif. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pikirkan bahwa disiplin positif adalah mentaati aturan yang telah disepakati baik di lingkungan sekolah maupun di kelas secara sadar maupun tidak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Disiplin positif adalah menaati aturan yang telah disepakati baik di lingkungan sekolah maupun di kelas secara sadar maupun tidak. Ya, ini disiplin positif. Ada lagi Ibu? Ada Ibu? Bisa dibacakan biar sumbang suara juga. Masuk di kelas pada waktunya dan pulang pada waktunya. Oh ya. Disiplin positif adalah masuk di kelas pada waktunya dan pulang pada waktunya, ya. Tepat pada waktunya, bukan di waktu yang tepat. Ada lagi Ibu yang sudah? Sama apa sama betul? Pasti ada beda titik komanya. Disiplin positif yaitu menjalankan tata tertib yang telah Menjalankan tata tertib yang telah ditentukan. Sudah? Sudah? Disiplin positif menaati tata tertib yang disepakati baik di kelas maupun di sekolah. Positif yaitu menjalankan tata tertib yang ditentukan. Ada lagi yang sudah Ibu? Oh sudah. Oke, jadi disiplin kita garis bawahi adalah menaati aturan yang telah disepakati baik di lingkungan sekolah maupun di kelas. Ya, hampir sama semua bunyi jawabannya. Jadi disiplin itu kita perhatikan dari kata disiplin dulu. Jadi disiplin itu adalah menjalankan aturan yang dipercaya atau diyakini oleh seseorang dengan rasa tanggung jawab. Ya, jadi disiplin itu bisa ada kalau orangnya percaya. Ya, bagaimana caranya siswa mau didisiplinkan kalau siswa itu sendiri tidak percaya? Ya, kenapa ada kata positif? Disiplin positif itu sederhananya adalah membangun disiplin tanpa kekerasan atau tanpa hukuman, ancaman. Ya, jadi itu lagi terkait dengan paradigma terkait dengan materi tadi yang pertama. Dulu untuk menertibkan siswa mungkin dengan cubitan atau maaf tanda kutip pukulan, ya. Yang terbaru sekarang ini di era kurikulum yang terbaru bahwa menegakkan disiplin itu tanpa ancaman atau hukuman, seperti itu ya. Jadi disiplin positif itu dibangun juga berdasarkan kesepakatan, ya. Di dalam kelas nanti bisa dibikin kesepakatan disiplin-disiplin apa yang mau dijalankan di kelas itu. Yang sederhana-sederhana saja, ya. Tidak usah terlalu banyak, yang penting berkontinu. Karena disiplin itu dibangun bukan hari ini dijalankan besok tidak lagi. Ya, membangun disiplin itu gampang, tapi merawat dan menjaganya itu yang susah. Ya, kalau Ibu komitmen disiplin positif itu tadi Ibu datang tepat waktu. Ini yang berat ini. Apakah berkontinu bisa dijalankan secara terus-menerus? Karena harus berulang ini apa-apa biar tertanam di dalam alam bawah sadarnya siswa atau murid tak. Selama ini kita pahami bahwa
makan yang benar itu adalah dengan menggunakan tangan kanan. Tapi itu tidak bisa tertanam di alam bawah sadarnya ketika selang-seling mereka makan. Nah, tapi ini bisa tertanam di alam bawah sadarnya karena selalu berulang ini apa-apa. Jadi kadang dia salah, lupa, nah dia memperbaiki sendiri kesalahannya. Jadi itu intinya dalam membangun disiplin positif itu adalah melakukan pengulangan terus, ya, hingga tertanam di alam bawah sadarnya siswata. Jadi tanpa ditegur pun dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti itu. Kemudian ada 3 di atas ini, Bu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah beberapa penerapan untuk meningkatkan disiplin. Ada pertama hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, bisa dibaca di atas, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Mungkin bagi antara Bapak Ibu guru masih ada yang menerapkan hal ini di kelas untuk menegakkan disiplin. Kemudian yang kedua, konsekuensi adalah telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Nah, ini biasanya kalau guru-guru perempuan ini, kalau ada kesalahan diungkit terus, mengajarkan sebentar. Nah, contohnya tadi saya itu dari mana? Nah, itu diulang terus, ya. Nah, itu sifat dasar wanita biasa, ya. Nah, ini nanti guru siswanya udah nggak lupa mungkin kesalahan dulu. Pas balik lagi dia tunjuk lagi. Setiap ada contoh yang salah ditunjuk lagi nih anak, ya. Jadi itu siswanya dibuat tidak nyaman dalam kelas. Nah, itu biasanya biasa yang terjadi ibu. Nah, dia malas datang ke sekolah, dia masuk di ibu lagi, ya. Ya. Rasakan guru PJOK. Banyak yang menganggap bahwa semua siswa senang dengan PJOK. Tidak. Mereka senang dengan materi PJOK. Dia senang dengan pelajaran PJOK, tapi tidak semua siswa senang dengan materi yang diajarkan. Nah, saya buktikan bahwa anggaplah ada siswa olahraga, senang datang berolahraga. Pada saat saya menyebutkan materi, masa ibu Pak, begini. Apalagi kalau perempuan diajarkan bola besar, sepak bola dan sebagainya, senam lantai, berguling. Ada beberapa siswa yang mungkin trauma dan sebagainya. Tapi bagaimana tips kita mengolah materi itu dengan metode yang tepat? Selalu mengarahkan siswa untuk mengurangi traumanya. Apalagi kalau ceritanya guling ke depan, itu biasa siswa takut lehernya terkilir apa sebagainya, ya. Jadi dibutuhkan memang metode yang tepat, treatment yang tepat untuk memancing siswa menyukai sesuatu. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini metode yang restitusi yang paling tepat digunakan, ya. Bukan membuat siswa menerapkan disiplin dengan memberi hukuman, kemudian ada yang kedua membuat siswa tidak nyaman untuk sementara. Itu hukuman kadang membuat siswa dongkol dan menyumpai gurunya. Saya termasuk mungkin orang yang mendapat karma karena sering sumpah-sumpahi gurunya, ya. Karena saya merasakan, karena apalagi kalau ditampilin apa segala macam, itu sampai membekas. Tapi ada juga guru yang saya rasa hari-hari saya dimarahin tapi tidak pernah sampai ke hati, karena memang dia marahnya orang tua ke anak, ya, bukan guru ke murid. Dia marah atau mengancam, bukan mengancam, ya, menasehati layaknya orang tua ke anak. Jadi itu yang pola-pola begitu, jangan itu. Nah, itu apalagi yang membuat siswa yang tidak nyaman. Jadi sudah sementara mengajar ini siswa sudah mulai nyaman ikut pelajaran, dibalik lagi. Jangan terlambat seperti Siasina itu. Ini siswa akan jadi dongkol, ya. Yang terbaik adalah restitusi, adalah upaya membantu siswa memperbaiki diri dengan nasihat-nasihat yang ada, kembali meyakinkan bahwa apa yang telah disepakati dan dikembalikan ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya, Bapak Ibu, karena masih ada materi yang mau disampaikan oleh teman-teman yang lain.